Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini saya akan membahas latihan soal yang ada pada chapter 2 buku Brighton English kelas 8. Pada chapter 2 ini membahas tentang simple present dan juga kegiatan rutin yang terjadi sehari-hari. Oke, langsung saja di sini saya akan bahas untuk soal yang nomor 1. Di sini ada bacaan tentang Devon K. Enzo. Nah, siapakah dia? Devon is a 7th grader and loves mathematics very much. Devon adalah siswa kelas 7 dan sangat suka matematika. He often join math contests and has won hundreds of medals in mathematical Olympiads. Dia sering bergabung dalam kontes matematika, dan dia juga telah memenangkan ratusan medali pada Olimpiade Matematika. According to him, mathematics is fun because it is challenging and exciting. Menurut dia, matematika sangat menyenangkan karena menantang dan menarik. Devon learns math through quiz and board games with his parents at home. Devon belajar matematika melalui kuis dan juga permainan otak bersama dengan orang tuanya di rumah. They also play Monopoly, Scrabble, and Cluedo. Mereka juga bermain Monopoly, Scrabble, dan Cluedo. Our family loves math so much. So, apart from participating in the Olympic, I really enjoy doing activities related to math. Sehingga menjadi bagian ketika saya ikut berpartisipasi dalam Olimpiade. Aku sangat menikmati aktivitas yang berhubungan dengan matematika. For example, sometimes on weekend, we work together on brain games, math quiz on YouTube, and other fun activities related to math. Seperti contohnya, kadang-kadang pada akhir pekan, kita bekerja bersama-sama untuk bermain game yang mengasah otak, kemudian bermain kuis matematika di YouTube, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan yang berhubungan dengan matematika. My brother and I often hone our fasting counting skill together, compete quickly with our parents. Aku dan adikku sering mengasah kemampuan berhitung bersama dengan cepat, bersama dengan orang tua kita. I guess our family really loves math in so many ways. Saya kira keluarga kita sangat menyukai matematika dalam banyak hal. Here is Devon typical days. Inilah hari-hari Devon. He wakes up and spends some time to prepare for school. Dia bangun dan meluangkan waktu untuk menyiapkan untuk pergi ke sekolah. He goes to school and studies there from 7:30 to 3:30. Dia berangkat ke sekolah, belajar di sana mulai jam 7.30 sampai dengan jam 3.30. After school, he does his homework, individual or group project. Setelah sekolah, dia mengerjakan PR-nya, secara individu ataupun kerja kelompok. He usually goes to bed at 8:30. Dia biasanya tidur pada jam 8.30. But when he has to prepare himself for a math contest, he often goes to bed at 1. Tetapi jika harus mempersiapkan diri untuk lomba matematika, ia sering tidur pada pukul 1. Nah, ini tadi merupakan cerita dari Devon. Dia adalah murid kelas 7 yang telah mengikuti berbagai olimpiade matematika dan memenangkannya. Nah, di sini pertanyaannya, what is Devon? Siapakah Devon itu? Nah, disebutkan ya tadi pada bacaan di atas bahwa Devon is a 7th grader. Dia adalah kelas 7. Jadi dia adalah seorang murid. Oke, nomor 1 jawabannya adalah yang A, a student. Masih di bacaan yang sama untuk soal nomor 2. From the text we can conclude that dari bacaan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Devon's parents inspired Devon to love maths. Orang tua Devon menginspirasi Devon untuk menyukai matematika. Devon's parents want him to be a doctor. Orang tua Devon ingin dia menjadi dokter. Devon wants to be a gamer in the future. Devon ingin menjadi seorang pemain game pada masa yang akan datang. Atau yang D, Devon doesn't like school.
Devon tidak suka sekolah. Nah, kira-kira dari pilihan tersebut jawaban yang tepat adalah yang A ya. Orang tua Devon tadi menginspirasi Devon untuk menyukai matematika karena di keluarganya itu semua anggotanya itu juga menyukai matematika, termasuk kedua orang tuanya. Untuk soal yang nomor 3, why does Devon sometimes stay up late? Mengapa Devon kadang-kadang begadang? Nah, di sini ya, disebutkan pada bacaan yang terakhir, when he has to prepare himself. Nah, ketika dia menyiapkan dirinya for a math contest, untuk persiapan lomba matematika, ya, he often goes to bed at 1. Dia biasanya tidur jam 1. Nah, jadi dia begadang itu untuk menyiapkan dirinya untuk mengikuti lomba. Jadi jawaban nomor 3 adalah yang B. He prepares himself for a math contest. Soal nomor 4, Devon has bla 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 with maths. Devon memiliki titik-titik dengan matematika. Nah, untuk pilihan yang A yaitu a lot of fun. Banyak kesenangan. Untuk pilihan yang B, a lot of pressure. Banyak tekanan. Untuk yang C, a little impression. Kesan yang sedikit. Atau yang D, a little happiness. Kebahagiaan yang sedikit. Nah, kalau Devon di matematika itu dia banyak menemukan kesenangan ya. Dia mengatakan mathematics is fun. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang A. Untuk soal nomor 5, how long does Devon spend his time at school? Berapa lama Devon menghabiskan waktunya di sekolah? Kita lihat di paragraf terakhir ya. Di sini disebutkan he goes to school and studies there from 7:30, mulai jam 7:30 sampai jam 15:30. Jadi selama jam 7:30 sampai jam 3:30 itu berarti 8 jam ya, 8 hours. Soal berikutnya, untuk soal nomor 6 sampai dengan nomor 10, di sini terdapat bacaan yang berbeda tentang Luna Luvina. Luna Luvina is 13 years old. Luna Luvina berumur 13 tahun. She loves singing very much. Dia sangat suka bernyanyi. She learns to sing by listening to the songs over and over. Dia belajar bernyanyi dari mendengarkan lagu berulang kali. She has joined a band. Dia telah bergabung bersama sebuah band. Luna and her band plays pop music. Luna dan bandnya bermain musik pop. They improve the songs. Mereka mengimprovisasi lagu. They make their own arrangement. Mereka membuat aransemen sendiri. Besides singing pop songs, Luna is able to sing classical Javanese song. Selain menyanyikan lagu pop, Luna juga dapat menyanyikan lagu Jawa klasik. She becomes a sinden. Dia menjadi seorang sinden. Sinden is a singer who sings in a wayang puppet performance. Sinden adalah seorang penyanyi yang menyanyikan lagu di pertunjukan wayang. She has a regular show at the regional TV station every Friday of the first week on the month. Dia memiliki acara rutin di stasiun TV daerah setiap hari Jumat pada minggu pertama setiap bulan. Normally, sinden is an adult because the classic Japanese song use old word. Biasanya, sinden dinyanyikan oleh orang dewasa karena lagu-lagu klasik Jawa menggunakan kata-kata lama. However, Luna enjoys being a sinden cilik. Meskipun demikian, Luna sangat menikmati menjadi sinden cilik. She loves singing classical Javanese song. Dia menyukai lagu klasik Jawa. Though for some people it's difficult to understand the meaning of the old Javanese word. Meski bagi sebagian orang sulit untuk mengetahui dan mengartikan arti dari bahasa Jawa kuno. Nah, itu tadi cerita tentang Luna Luvina yang berusia 13 tahun yang menjadi penyanyi, kemudian menjadi sinden ya. Nah, pertanyaan untuk nomor 6 adalah how does the band perform the songs?
bagaimana bandnya menampilkan lagu. Nah, pada paragraf pertama di situ disebutkan ya, they improve the songs, mereka mengimprovisasi sendiri lagunya, kemudian they make their own arrangement, mereka juga mengaransemen sendiri lagu mereka. Jadi pilihan yang tepat untuk soal nomor 6 yaitu pada pilihan yang B, by using their own arrangement. Nomor 7 masih di bacaan yang sama. Pertanyaannya adalah, how often does Luna perform at the regional TV station? Seberapa sering Luna tampil di televisi nasional? Di paragraf kedua tadi disebutkan ya, dia tampil di TV regional setiap hari Jumat of the first week, pada minggu pertama of the month. Nah, pada tiap bulan. Jadi dia tampilnya itu selama 1 kali dalam 1 bulan ya, yaitu pada hari Jumat minggu pertama. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang C, once a month, sekali dalam 1 bulan. Untuk soal nomor 8, what makes a sinden a hard job? Apa yang membuat sinden itu pekerjaannya sulit? Pada paragraf kedua disebutkan, normally sinden is an adult because the classic Japanese song use old word. Nah, karena sinden ini biasanya itu normalnya dinyanyikan oleh orang dewasa ya, dan menggunakan bahasa Jawa kuno. Jadi yang membuat sulit itu adalah penggunaan bahasa Jawa kuno ini ya, the use of classical Japanese word in the songs. Pertanyaan nomor 9, which of the following is Luna's achievement? Manakah hal berikut ini yang menjadi pencapaian Luna? Untuk pilihan A, donating her money for the Japanese culture, yaitu mendonasikan uangnya untuk kebudayaan Jawa. Untuk yang B, being a sinden cilik in wayang performance, menjadi sinden cilik pada penampilan wayang. Untuk pilihan yang C, winning the best performance on local TV, menjadi pemenang penampil terbaik pada TV lokal. Untuk pilihan yang D, joining a pop music band, bergabung bersama band musik pop. Nah, untuk pencapaian Luna, seperti yang disebutkan di atas, yang sesuai adalah yang B, ya, menjadi sinden cilik pada penampilan wayang. Untuk soal nomor 10, which of following statement represent about Luna? Manakah pernyataan berikut ini yang menunjukkan tentang Luna? Untuk pilihan yang A, a patient and neat girl, yaitu gadis yang sabar dan rapi. Untuk pilihan yang B, a creative and tough girl, seorang gadis yang kreatif dan tangguh. Untuk pilihan C, an energetic but odd girl, gadis yang energik tetapi aneh. Dan yang D, a clumsy but friendly girl, gadis pemalu tetapi ramah. Nah, sesuai dengan karakternya Luna, pernyataan yang tepat yaitu pada pilihan yang B, ya. Creative and tough girl, yaitu gadis yang kreatif dan juga tangguh. Pembahasan soal berikutnya yaitu pada critical thinking task. Di sini terdapat teks untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Devon K. Kenzo got a lot of messages from his fans on his Instagram. Here are some of the messages and Devon response. Nah, pada critical thinking task ini masih membicarakan tentang Devon ya. Nah, di sini Devon mendapatkan banyak pesan dari fansnya di Instagram. Nah, ini ada beberapa pesan dari fansnya dan juga respon dari Devon. Nah, yang pertama ada from Clara, dari Clara. Have you ever felt bored with math? What do you usually do to overcome your boredom? Di sini ada pesan dari Clara menanyakan kepada Devon, apakah kamu tidak merasa bosan dengan matematika? Dan apa yang biasanya kamu lakukan untuk mengusir kebosananmu? Nah, di sini direspon oleh Devon ya, to Clara, untuk Clara. Hi Clara, sometimes I feel bored too with math. When boredom comes, I usually turn to my hobby. I like creating things and doing experiments. I like designing things from cardboard.
I make prosthetic legs and arm. And also I design planes from cardboard. All of them can work because I add the machine too. Nah, ini adalah respon Devon kepada Clara. Terkadang aku juga merasa bosan dengan matematika. Ketika kebosanan itu datang, aku biasanya menggeluti hobiku. Aku suka membuat suatu benda dan melakukan percobaan. Aku suka mendesain benda dari kardus. Aku membuat lengan dan kaki palsu, dan aku juga mendesain pesawat dari kardus. Semuanya dapat berjalan karena aku menambahkan mesin di dalamnya. Untuk pesan berikutnya dari Daniel, dia menanyakan, "What do you want to be in the future?" Apa yang kamu inginkan di masa yang akan datang? Nah, di sini Devon merespon pesan dari Daniel ya. To Daniel, because I like technology and I love creating new things. I want to run a tech company, like Tony Stark. I believe technology can make life easier and more meaningful. Karena aku suka teknologi dan aku suka membuat suatu benda yang baru, aku ingin menjalankan sebuah perusahaan teknologi seperti Tony Stark. Aku percaya teknologi dapat membuat hidup lebih mudah dan berarti. Pesan berikutnya dari Lydia. Dia menanyakan kepada Devon, "Have you ever failed in a competition? How did you feel?" Pernahkah kamu merasa gagal dalam sebuah kompetisi? Bagaimana perasaanmu? Nah, di sini Devon merespon pesan kepada Lydia. Of course, joining a competition means that you have to prepare for the worst. How did I feel? Failure made me learn to be better in the future. Tentu saja, mengikuti sebuah kompetisi berarti kamu harus siap untuk sebuah kekalahan. Bagaimana yang aku rasakan? Kegagalan membuatku belajar untuk lebih baik di masa depan. Nah, itu tadi merupakan pesan yang didapatkan Devon dari fansnya. Untuk soal nomor 1, according to the text, decided whether these statements are true or false. Untuk soal yang pertama, di sini ada beberapa pernyataan. Kalian diminta untuk menentukan apakah pernyataan itu benar atau salah. Kalau benar, kalian bisa beri tanda centang pada kolom yang true, dan untuk pernyataan yang salah, kalian bisa beri tanda centang pada kolom yang false. Oke, untuk pernyataan yang pertama yaitu Devon never gets bored with maths. Devon tidak pernah merasa bosan dengan matematika. Nah, pernyataan ini tidak benar ya. Dia pernah merasa bosan dengan matematika. Seperti yang ditanyakan oleh Clara. Jadi nomor 1 ini false. Untuk nomor 2, Devon wants to be a professor in technology. Devon ingin menjadi profesor di teknologi. Nah, kalau yang dia inginkan di masa depan, itu tadi dia menjawab, dia ingin memiliki perusahaan teknologi, ya. Jadi nomor 2 ini pernyataannya juga salah, false. Untuk nomor 3, Devon sometimes fail in a competition. Devon kadang-kadang gagal di sebuah kompetisi. Nah, nomor 3 ini pernyataannya benar ya, sesuai dengan pesan yang dituliskan oleh Lydia tadi. Dan yang nomor 4, Devon thinks failure is normal and he will prepare more for the next event. Devon berpikir bahwa kegagalan itu normal dan dia akan menyiapkan lebih lagi pada event yang selanjutnya. Nah, pernyataan ini juga sesuai ya, true. Nomor 5, Devon design things from cardboard for his school project. Devon mendesain benda dari kardus untuk proyek sekolahnya. Dia mendesain kardus ini hanya untuk menghilangkan kebosanannya ya, bukan untuk proyek sekolah. Jadi pernyataan nomor 5 ini salah. Soal yang berikutnya, I believe technology can make life easier and more meaningful. Aku percaya teknologi dapat membuat kehidupan lebih mudah dan berarti. Do you agree with Devon's? Why or why not? Apa kamu setuju dengan pernyataan Devon? Mengapa? Nah, untuk pertanyaan yang nomor 2 ini, menurut pendapat kalian ya, kalian bisa menuliskan pendapat kalian di jawaban yang nomor 2 ini.
Di sini saya setuju karena teknologi lebih memudahkan kita dalam berkomunikasi melalui smartphone dan internet. Tetapi kita juga harus dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan hati-hati.